Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Selamat beraktivitas di hari pertama pada minggu ini. Semoga kita mendapatkan rezeki, dimudahkan semuanya, tetap semangat dan kita akan menyambut laga yang ditunggu-tunggu, laga yang dinantikan oleh penggemar sepak bola timnas Indonesia menghadapi Lebanon. Ini laga FIFA Matchday terakhir di bulan September yang harus dijalani oleh tim Garuda kita setelah sebelumnya pada tanggal 5 yang lalu kita menghadapi China Taipei atau Taiwan dan kita menang. Ya, dengan setengah lusin gol ke gawang lawan. Tetapi saya pikir karena peringkat Taiwan dengan kita terlalu jauh jaraknya dan kualitas memang kita di atas mereka, artinya oke lah itu pemanasan yang perlu untuk semua pemain-pemain kita, tapi tidak boleh berpuas diri karena lawan Lebanon inilah sesungguhnya yang akan dihadapi oleh pemain-pemain kita di sini. Diuji strategi taktik dari PK. Patrick Kluivert akan kembali memainkan formasi dia ketika melawan Taiwan dengan 4 back di belakang flat, ya mau 4-3-3 atau berkembang dengan fleksibilitas di lapangan menjadi 4-2-3-1. Itu semua tentu ada di otak PK yang dibantu oleh Alex Pastur. Ini asisten dia yang selalu bisa berkomunikasi karena di kepala Pastur lah itu juga semua taktik itu dirancang dengan baik sebelum dibicarakan dengan PK, dan khusus menghadapi Lebanon. Pasti PK dan seluruh asistennya termasuk asisten kunci dia Alex Pastur sudah punya konsep permainan yang baik. Ini yang harus kita tunggu. Jadi tesis dari seorang PK harus dia buktikan secara terbuka di lapangan dengan formasi apapun. Karena seusai laga lawan Taiwan, PK itu berkata di hadapan media ya bahwa dia ingin memainkan lagi pola dengan 4 back belakang. Jadi, mau 4-3-3 lebih attacking tentunya dengan 4-2-3-1 ya. Itu yang akan tergambar melawan Lebanon. Karena pakem kita sebelumnya kan dengan 3 back. Ya, kita bermain dengan 3-4-3. Ya, itu juga sudah tergambar terlihat di zamannya STY sebelum masuk PK. Nah, sepertinya PK ingin mengubah itu, bermain dengan 4 back. Kemarin Rizky Ridho dan Jordi Amat bermain di belakang sebagai center back. Ya, kita bisa Yakob ada di kanan dan Sain Patinama ada di kiri. Memang kenapa kita harus memperkuat back kita, karena kita menghadapi lini serang dari Lebanon yang sangat kuat, ya sangat baik. Makanya ketika Jai Izzas itu diistirahatkan tidak bermain, saya pikir ya oke, Calvin Verdong dan juga Kevin Dix tidak bermain. Mereka dibutuhkan tenaga yang oke, yang bagus, lebih fresh, ya bugar untuk menghadapi laga yang penting, menghadapi Lebanon. Pasti perubahan itu ada. Tidak akan mungkin sama di starting 11 menghadapi Taiwan dengan Lebanon. Karena Jai tidak ada waktu itu, Kevin Dix, Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun juga tidak bermain, Joy Polipesi juga tidak ada di sana, Tom Hai bermain di babak kedua, ya Justin Hubner juga tidak bermain. Makanya dalam pertandingan melawan Lebanon pasti mereka ini akan tampil dengan rotasi besar-besaran yang akan terjadi. Karena disinilah tipikal gaya permainan di Timur ya, Asia Timur atau Asia Barat maksud saya, di Timur Tengah itu yang ada di Irak maupun di Arab Saudi itu sama, hampir sama dengan gaya permainan yang ada di Lebanon. Ya, makanya waktu itu Kuwait kita mintakan, tapi Kuwait akhirnya membatalkan sepihak itu sebelum Taiwan masuk. Ya, tidak tahu apa yang harus terjadi dengan pengunduran diri itu, tapi memang tipikal seperti ini yang diinginkan oleh Indonesia. Makanya melawan Lebanon ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ya, karena ini sudah terakhir. Tidak ada lagi pertandingan FIFA Matchday untuk berikut. Kita harus bertempur di bulan Oktober. Ya, makanya ini harus diselesaikan dengan baik, permainan harus bagus. Nah, untuk urusan taktik itu diserahkan ke PK aja bersama dengan para asistennya. Alex Pastur ada di sana, memain dengan pola apapun, 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2,
ya itu terserah, atau 4-4-2, ya bukan suatu hal yang perkara yang perlu saya bicarakan di sini karena itu adalah urusan para pelatih. Tapi yang perlu saya tekankan di sini bagaimana cara bermain kita, konsep bermain dengan baik dalam bertahan atau menyerang. Bagaimana cara kita mencetak gol, memanfaatkan setiap peluang yang terjadi untuk menghasilkan gol. Itu yang harus dilakukan oleh setiap pemain ya di lapangan. Ya, kita bermain dengan gol-gol yang baik, tentunya tercipta dari sebuah open play, itu yang banyak ditunggu. Kemudian di starting 11, lini serang kita juga diuji. Ya, diuji karena pertahanan dari Lebanon ini kuat. 5 pertandingan terakhir mereka hanya kebobolan 1. Itu kekalahan mereka melawan Oman dengan 0-1. Dan ingat, mereka mengalahkan Qatar yang akan menjadi tuan rumah nantinya di grup yang sebelah. Ya, karena dengan kemenangan 1-0 ini tentunya kita harus bisa melihat mereka tim yang kuat. Secara peringkat Lebanon ada di atas kita. Makanya ketika oleh Romani tidak bisa hadir pasca operasi dia ada cedera waktu di Piala Presiden, berarti di sini tawarkan siapa pemain-pemain yang akan dimainkan di lini serang Indonesia. Karena pertahanan dari Lebanon yang sangat kuat itu, ya. Dan kita punya Mauro Silstra, kemarin main di babak kedua menggantikan Ramadan Sananta. Kita punya Miliano Yonatan, Ragnar Oratmangun di depan. Ya, ini tentunya akan menjadi pilihan. Ya, terlepas apakah Mauro akan main lebih dulu atau sebagai pemain pengganti Ramadan Sananta yang akan bermain dulu, itu urusan bagi PK. Tetapi kita bermain dengan cara yang terbaik tentunya. Orang ingin melihat gaya bermain karena disinilah gambaran dari permain sesungguhnya sebelum kita tampil di ronde keempat menghadapi Arab Saudi dan Irak. Makanya ini adalah tim terbaik yang akan ditampilkan oleh PK. Kalau bisa merunut dari starting 11 maka saya kira di bawah Mister sudah pasti Emil Audero. Ya, ini menurut prediksi saja. Ya, tapi semua kembali kepada pelatih yang akan menentukan. Ya. Kevin Dix di kanan, Calvin Verdong ada di kiri. Nah, kalau bermain dengan 4 back berarti salah satu harus ya di bangku cadangkan. Siapa itu antara Rizky Ridho dan juga dengan Justin Hubner. Kalau Jai Ises sebagai kapten pasti akan main. Siapapun yang dimainkan oke. Ridho tampil konsisten. Kemarin dia menjadi kapten ke-11 saat menghadapi Taiwan. Ridho oke. Justin Hubner yang tidak bermain mungkin saja dimainkan oleh PK untuk memberikan kesempatan karena Hubner kemarin memang sengaja disimpan juga kelihatan di bangku cadangan karena tidak bermain bersama Joe Pelupesi dan juga dengan Dean James. Ya, Kakak Ricky Kambuaya juga tidak bisa bermain. Yance Sayuri. Oke, kita bicara di belakang sekarang mungkin saja Hubner dan Bang Jai. Walaupun Ridho punya kesempatan juga untuk bermain, ya. Tapi karena ini pilih dengan 4 back flat, maka salah satu lain halnya dengan 3 back. Pasti Ridho dan Justin Hubner akan menampingi Jai Itzas. Karena kita bicara sekarang dengan 4 back. Kalau bermain dengan 4-2-3-1 maka 2 holding ini akan ditempatkan. Back yang lebih bertahan, ya, gelandang yang lebih bertahan, Joe Pelupesi dan Tom Haye. Saya pikir 2 itu yang ada. Kalau bermain dengan 3 yang lebih didorong ke depan sebagai gelandang serang, pilihan itu ada. Di Ragnar di kiri, Miliano Yonatan ada di kanan, dan 1 di belakang striker ini. Kalau Mauro Silstra bermain sebagai ujung tombak, 1 di depan, ya, kemudian 3 di belakang, bisa aja Beckham Putra bermain di sana, ya, atau Eliano Reinders atau Ricky Kambuaya, itu bisa saja yang akan dimainkan, ya, dengan 4-2-3-1. Ya, kalau bermain dengan 4-3-3 ini lain halnya, bisa aja berubah. Nathan yang bermain bagus bermain sama Taiwan kemarin bisa aja menjadi opsi lain untuk bermain kalau kita bermain dengan 3 gelandang, ini akan oke. Berarti di depan Miliano, Mauro Silstra dan Ragnar Oratmangun. Itu bayangan saja ya. Prediksi saja untuk bisa melihat di starting 11. Karena memang ketika bermain dengan pola yang berbeda pasti pemainnya juga akan sedikit berbeda. Ya. Tapi kembali lagi bahwa ini urusan bagi PK, Alex Pastur dan Dani Lanzat sebagai orang-orang kunci untuk bisa menerapkan taktik. Ya. Mari kita saksikan apa yang akan ditawarkan oleh PK dalam pertandingan ini menghadapi Lebanon, karena di sininya kita akan bisa melihat sesungguhnya starting 11 yang akan tampilkan melawan Arab dan juga melawan Irak di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang positif, memenangkan laga melawan Lebanon, peringkat FIFA kita naik, bisa melewati bahkan Vietnam, dan ini menjadi modal bagus sebelum melangkah pada bulan Oktober yang akan datang.
Dengan saya Bung Ropan, ciao.